dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya suksesi daripada Utsman bin Affan, ya. Ketika beliau menjadi khalifah yang diangkat melalui permusyawaratan yang dilakukan oleh dewan khusus yang dibentuk Umar bin Khattab, ya. Jadi Umar bin Khattab membentuk satu dewan permusyawaratan untuk melakukan pemilihan atau penunjukan khalifah selanjutnya. Ini dibentuk pada saat Umar bin Khattab selama 10 tahun memerintah dan memiliki satu banyak hal. Di antaranya adalah di sini dia mendirikan dewan seperti Ahlul Halli wal Aqad. Kemudian membentuk Baitul Mal, perbendaharian negara, di mana di situ dihimpun zakat, pajak, dan ghanimah, pampasan perang dalam satu badan, dalam satu departemen yang khusus menangani itu. Dan Dewan Angkatan Perang, kemudian Umar bin Khattab kemudian menetapkan tahun Hijriah sebagai tahun umat Islam, dan selanjutnya adalah membangun dan merenovasi masjid-masjid. Jadi Utsman bin Affan dipilih melalui jalan musyawarah yang dibentuk oleh Umar bin Khattab sebelum dia meninggal. Tapi kelemahan daripada Utsman bin Affan di sini banyak dikritik oleh para sahabat lain. Khalifah yang pertama Abu Bakar Siddiq sangat sederhana. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab juga sangat sederhana. Tetapi dalam kepemimpinan Utsman bin Affan, apa salahnya kita menikmati fasilitas, ya, kalaupun itu dicari dengan cara yang halal, ya. Nah itu, jadi banyak hal-hal yang sifatnya bertolak belakang dengan kesederhanaan khalifah-khalifah sebelumnya. Karena latar belakang daripada Utsman bin Affan memang Utsman bin Affan adalah seorang yang kaya raya, ya. Jadi beliau berpendapat untuk menikmati, ya, hasil dari harta yang dimiliki secara halal, boleh saja, ya. Nah, di sini banyak disoroti bahwa Utsman bin Affan memiliki atau menunjuk gubernur-gubernur dalam wilayah Islam itu dari kalangan familinya sendiri, sehingga disebut di sini Utsman bin Affan itu adalah nepotisme, artinya mendahulukan kerabatnya, keluarganya untuk menduduki posisi-posisi penting. Posisi-posisi penting dalam kepemerintahannya. Di sini akan dirubah pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib yang menentang kebijakan Utsman bin Affan, karena pengangkatan daripada jabatan-jabatan strategis oleh Utsman bin Affan di sini tidak layak atau tidak tepat, bahkan mungkin kepemimpinannya kurang. Tetapi karena fasilitas yang diberikan oleh Utsman bin Affan ini, maka banyak kerabatnya yang memimpin menjadi bagian penting dalam kepemerintahan Utsman bin Affan.
Tetapi di sini Utsman bin Affan banyak berjasa dalam kaitannya dengan kodifikasi Al-Quran ya, yang selama ini banyak tercerai-berai, bahkan penghafalnya banyak yang gugur dalam perang, sehingga dikhawatirkan bahwa nanti akan menyulitkan umat Islam apabila tidak terkodifikasi, tidak tersimpul ada dalam satu kitab yang sekarang kita kenal Al-Quran Al-Karim ya. Walaupun memang kita tidak meragukan akan akan kepemimpinan Utsman, tetapi belakangan banyak dikritik bahwa Utsman bin Affan banyak mengangkat kerabatnya. Di sini maka terjadilah banyak fitnah. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak tuduhan kepada Utsman mengenai pengangkatan akan kerabatnya yang menjadi mendominasi menjadi pejabat penting dalam pemerintahannya. Di sini yang pertama mengenai para gubernur. Mereka menuduh khalifah memecat sejumlah sahabat dan mengganti mereka dengan sejumlah kerabatnya, semua atau sebagian tidak memiliki kecakapan. Jadi yang kedua mengenai harta milik umum. Ada yang mengatakan bahwa Bani Umayyah memanfaatkan hubungan kekerabatan mereka. Lalu mereka menguasai sesuatu yang bukan hak milik mereka. Dan ini akan dibubarkan, akan diambil pada saat pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ketiga, mengenai sikapnya terhadap sebagian sahabat utama dan tindakan-tindakan keras yang dilakukan terhadap sebagian mereka. Keempat, mengenai sikapnya terhadap beberapa masalah agama karena ia memiliki ijtihad khusus dalam hal ini. Dan ini catatan penting pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Sehingga di sini sampai pada saat Utsman bin Affan berakhir pada kekuasaannya dan digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib di sini menghapus jabatan-jabatan yang diangkat oleh Utsman dari kalangan kerabat Utsman. Kemudian menghapus penguasaan tanah yang diberikan oleh Utsman bin Affan kepada kerabat-kerabatnya. Sehingga di sini tidak tepat kalau penguasaan tanah itu untuk sumber daripada Baitul Mal itu diberikan kepada penguasa-penguasa. Kemudian yang selanjutnya Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah yang terakhir, khalifah Khulafaur Rasyidin yang terakhir ya. Di sini banyak hal PR, pekerjaan yang sangat berat terhadap pada kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Di antaranya adalah menyelesaikan masalah-masalah kepemerintahan, kemudian menyelesaikan tuntutan masyarakat yang menginginkan hukuman terhadap pembunuh Utsman bin Affan yang wafat karena dibunuh oleh seorang budak dari Persia. Budak dari Persia. Jadi banyak hal-hal dan menurut Ali tidak semudah itu untuk menghukum daripada pembunuh Utsman bin Affan.
Di sini menurut pandangannya menganggap bahwa pembunuhan terhadap Utsman bin Affan suatu hukuman yang tertimpal atas perbuatan yang tiran. Jadi seolah-olah kesalahan itu ada pada Utsman bin Affan. Sementara pandangan yang berseberangan menganggap bahwa pembunuhan terhadap Utsman bin Affan sebagai perbuatan yang amat keliru. Karena ia adalah penguasa yang baik ya, menurut sebagian. Ini menjadi PR bagi Ali bin Abi Thalib. Pemberontakan kelompok Talbah dan Zubair yang terjadi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib di sini misalnya terjadi karena latar belakang tuntutan mereka terhadap Ali sebagai Khalifah untuk segera menghukum para pembunuh Utsman bin Affan. Yang tidak dipenuhi. Masalahnya karena pertama tugas Ali yang harus dilaksanakan adalah memulihkan ketertiban dan mengkondisikan dan mengkonsolidasikan kedudukan di dalam imperium. Yang kedua adalah menghukum para pembunuh Utsman adalah bukan perkara mudah. Sebab pembunuhan itu dilakukan oleh orang banyak. Bermula dari sini kemudian pecahlah perang Jamal. Demikian pula yang melatar belakangi terjadi perlawanan yang dilakukan oleh pihak Muawiyah terhadap Ali. Ya. Muawiyah tentu menginginkan pemerintahannya jatuh ke dalam Muawiyah. Dan kedepannya ini menjadi kenyataan setelah Ali meninggal. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi Bapak ralat bahwa pembunuhan terhadap Utsman bin Affan itu bukan dilakukan oleh seorang budak dari Persia, tetapi oleh masyarakat banyak karena ketidaksukaan masyarakat orang banyak terhadap kepemimpinan Utsman bin Affan akibat daripada jabatan-jabatan penting yang dipegang pada masa Utsman bin Affan dari kalangan kerabatnya sendiri. Adik-adik yang dirahmati Allah, masih banyak hal-hal yang perlu dibahas, tentu nanti bisa dicari sendiri di sini oleh adik-adik. Dan mungkin pertemuan kali ini Bapak akhiri, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Dan apabila ada satu bahasan yang salah, tentu kita akan ralat, dan kesalahan bukan dari Allah, kesalahan dari diri saya pribadi, dan yang benar datangnya dari Allah. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.